Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita kembali dalam Matius 27. Kali ini kita mengambil perikop terakhir di ayat 62 sampai 66 dengan judul Kubur Yesus Dijaga. Keesokan harinya, yaitu suatu hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama dengan Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kuburan itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara rumah dijaga merupakan hal yang biasa. Atau kita bicara orang penting dijaga merupakan hal yang biasa juga. Tapi kalau kuburan dijaga, ini sesuatu yang kita gak mengerti. Kenapa? Karena kuburan adalah tempat orang mati. Dan kalau orang sudah mati, apa pentingnya lagi untuk perlu dijaga? Kecuali orang yang mati itu membawa perhiasan, emas, berlian, dan permata dan sebagainya. Nah, kubur Yesus dijaga oleh mereka karena sebelumnya sudah dikatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Itu sebabnya imam-imam kepala, orang-orang Farisi khawatir jika Yesus bangkit atau mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan untuk mencegah semuanya itu, mereka membuat 2 penjagaan yang ketat. Penjagaan yang pertama, mereka taruh batu yang besar. Tujuannya kalau Yesus bangkit, maka Yesus tidak dapat keluar, karena disil oleh batu yang berat dan besar. Yang kedua, penjagaan yang mereka lakukan dengan menempatkan para penjaga. Tujuannya apabila murid-murid Yesus datang untuk mengambil mayat Yesus, maka mereka tidak akan berani karena ada para penjaga dari pasukan Romawi. Nah, kita belajar saat ini di Daily Devotion di mana ada 2 pelajaran berharga dari kubur Yesus yang dijaga. Yang pertama, melalui kubur Yesus yang dijaga, hal ini membuat mujizat menjadi lebih besar. Justru ketika kubur Yesus tidak dijaga, akan muncul cerita atau asumsi yang aneh-aneh. Mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya dan lain sebagainya. Justru dengan kubur Yesus dijaga oleh pasukan Romawi, bahwa ada saksi yang melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit dan mayatnya tidak dicuri. Karena kalau mayat Yesus dicuri, kenapa kain kafan masih ada di dalam kubur? Orang kalau nyuri pasti ambil mayat sama kain kafannya. Sama orang kalau nyuri handphone, gak mungkin dia cabut atau dia lepaskan sarungnya. Dia ambil isinya saja. Nah, berat tubuh Yesus itu 80 kiloan. Jadi untuk ngangkat dan kemudian membuka kain kafannya itu butuh waktu. Orang kalau nyuri butuh buru-buru. Dan itu sebabnya Yesus betul-betul bangkit karena kain kafannya dia tinggalin. Nah, kita belajar di sini, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita dengan tujuan untuk menekan kita, membuat kita makin terpuruk, atau membuat kita gak bisa bangkit, atau membuat kita gak bisa maju, saya mau beritahu saudara bahwa Allah sedang mempersiapkan mujizat yang lebih besar untuk kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Di mana ada tekanan, di situ ada mujizat lebih besar. Di mana ada hambatan, di situ ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama seperti bola basket, semakin dia dibanting, semakin dia melambung. Sedikit dia banting, sedikit dia melambung. Gak pernah dibanting, gak pernah melambung. Jadi bersyukurlah. Kalau kita punya tekanan yang berat yang kita hadapi, berarti sebentar lagi mujizat yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya teringat waktu awal-awal kami mulai di Indonesia di tahun 1996. Banyak gereja mengundang kami dan mereka terbuka sekali untuk kami melayani gereja-gerejanya. Dan mereka sangat support untuk kami bisa jualan merchandise Tangan Pengharapan. Namun begitu Tangan Pengharapan mulai berkembang dan semakin meluas, gereja-gereja besar mulai tidak aman.
Mereka mulai menutup pintu untuk kami melayani. Jadwal-jadwal kami undangan yang sudah di-booking di-cancel mendadak. Karena takut uang persembahan jemaat pindah ke Yayasan Tangan Pengharapan. Puji Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan paksa kami untuk membuka gereja online Impact Community Indonesia yang sekarang kami layani bersama dengan istri saya Henny Kristianus, di mana kami bisa bebas mempromosikan merchandise Tangan Pengharapan untuk menopang pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Dan malah lewat di mana kami sekarang ini punya gereja online, kita bisa support lebih banyak lagi orang. Bukan cuma 5.000 anak yang kami beri makan pendidikan dan makanan bergizi, tapi juga kami menolong puluhan hamba-hamba Tuhan tiap minggu dengan dana tunai. 350 nasi siap saji setiap minggu. Dan bahkan 500 paket sembako setiap minggu kami salurkan untuk menolong mereka dan lain sebagainya. Membuktikan semakin dihambat, justru Tuhan semakin bekerja. Semakin kita ditekan, semakin kita melambung. Karena tidak ada orang yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pelajaran berharga dari kubur Yesus yang dijaga. Apapun yang orang perbuat untuk melawan anak-anak Tuhan pasti akan dipermalukan. Tahukah saudara bahwa serapi apapun orang merencanakan untuk menyerang anak-anak Tuhan, maka apapun yang dikerjakan orang jahat akan dipermalukan. Saudara bisa bayangkan betapa malunya tentara-tentara Romawi, imam-imam kepala, ahli-ahli Farisi ketika mereka mengetahui bahwa betul Yesus benar-benar bangkit. Segala usaha mereka menjadi sia-sia. Membunuh Yesus sampai mati, seal kubur Yesus dengan batu yang besar dan berat, dan kasih penjagaan yang ketat agar Yesus tidak bangkit. Tapi betul Yesus bangkit dan dia bisa keluar dari kuburnya. Di sini pelajaran berharga. Makin kita ditekan, makin kita dijegal, makin kita diviralkan hal yang buruk. Saya mau beritahu, apapun yang dikerjakan manusia untuk menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti suatu saat mereka akan dipermalukan. Oleh karena itu saya mau bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebagai orang percaya, yang kita perlu lakukan, jangan panik, jangan menjadi kecewa, jangan mengeluh. Apapun tekanan yang kita hadapi, tetaplah teguh dalam iman. Nanti Tuhan sendiri merubah segala sesuatu indah pada waktunya. Sama seperti cerita Yusuf, di mana Yusuf dibenci oleh kakak-kakak kandungnya sendiri, dengan dijahatinya Yusuf oleh mereka, bahkan dibuangnya Yusuf dalam sumur, kemudian dijualnya Yusuf di pasar budak. Tapi begitu Tuhan mengangkat Yusuf, apa yang terjadi? Justru Yusuflah yang menolong kakak-kakaknya dengan memberi makan, memberi tempat tinggal, memelihara hidupnya, dan bahkan akhirnya kakak-kakak Yusuf jadi malu kepada Yusuf dan ketakutan kalau nanti Yusuf balas dendam kepada mereka. Namun yang menarik, dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Kita bisa melihat bahwa orang yang buat jahat pasti akan dipermalukan. Orang yang jahat pasti akan direndahkan. Tapi orang yang dijahati justru mengalami promosi dari Tuhan. Jadi kita belajar di sini pelajaran berharga dari kubur Yesus yang dijaga, atau pelajaran berharga mengenai tekanan yang kita hadapi. Yang pertama, melalui kubur Yesus yang dijaga, hal ini membuat mujizat semakin besar terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita ditekan, semakin besarnya mujizat yang akan kita nikmati. Yang kedua, melalui tekanan yang kita hadapi, apapun yang orang perbuat untuk melawan anak-anak Tuhan pasti akan dipermalukan. Itu sebabnya tetaplah teguh, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya percaya mujizat yang semakin besar dan bahkan kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Live a better life. God bless you.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.